Kalau diceritain panjang kayaknya malah jadi menit. Oke, gue coba simpel Ya. gini. Jadi ada cerita. Bahasa bayi. Ya, ada bahasa bayi. Jadi Bahasa ada bayi cerita. lebih panjang biasanya. Ada nih seorang penjaga musola namanya Ajo Sidi nih. Kerjaannya dari lahir sampai meninggal nih. Ya udah ngurusin agama aja toh. Sholat, puasa dengan segala macam. Gak ada dia peduli duniawi gitu. Gak ada peduli duniawi. Terus dia meninggal. Nah si Ajo Sidi ini meninggal udah pongah lah dia kan. Wah gila, masa gue masuk neraka sih gitu. Ini gue simpelin ya, karena bahasa karyanya Anafis itu indah sekali secara sastra. Nah, ketika udah sampai di hari penghakiman akhirat, dia udah nggak sabar. Wah, nanti gue masuk surga berteman dengan ini nongkrong bla 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 bla. Jadi, nah akhirnya masuk lagi giliran dia. Dibaca sama malaikat, udah masuk neraka kamu, kata dia. Kaget lah si Josidi kan. Iya. Ngapa gue masuk neraka ya, kata dia. terus pas di neraka, wah dia bentuk koalisi nih, bentuk pergerakan dengan orang-orang alim ulama lain nih yang dia tahu masuk dia neraka juga. masuk neraka juga. Gak betul Tuhan ini, kata dia. Masa kita yang udah ikutin semua perintah masuk ke sini, orang seumur-umur gua jaga musola. Iya, jaga musola, nggak ada gue peduliin apapun ini. Kita demo, kata dia. Demo lah orang-orang beragama ini. Kenapa? Ini disikat. Pokoknya ada lah dinamika. Pokoknya disikat. Terus Tuhannya bilang, kamu lahir di mana? Di Indonesia. Bukannya di Indonesia itu udah punya tanah yang subur nih. Kamu udah lahir di iklim tropis nih. Kamu udah bisa ngapain? Apa yang kamu lakukan? Jaga masjid. Jaga masjid. Menyebut namaku tiap saat. Aku tidak butuh disembah seperti itu. Kalau cuma butuh disembah seperti itu, aku punya malaikat, katanya. Aku minta kamu jadi khalifah di bumi itu, merawat bumi itu, berkeluarga, memenuhi kebutuhan keluargamu. Kamu pikir aku cukup dengan hal seperti ini? Dan akhirnya karya Nafis itu jadi kontroversi di antara banyak. Tapi sampai sekarang everlasting, karena itu dibuat tahun 50-an. Dan ternyata orang jadi tahu kan bahwasanya justru itulah agama yang sebenarnya. Iya, itu yang sebenarnya. Tapi bro, yang kita lihat adalah yang tadi orang-orang yang dalam tanda kutip diceritakan masuk neraka tadi. Uniknya dari hampir 1,5 jam total kita ngobrol ini bisa ditarik balik ke pertanyaan pertamanya, apakah agama membodohkan? Iya, balik cerita itu. Yang bodoh tadi Ajo Sidi tadi. Iya, maksudnya karena telan mentah-mentah, karena pendidikan dan lain-lain. Tapi apa karena ini nggak bro sih? Ada beberapa semacam kayak penyimpangan yang orang-orang tuh dalam tanda kutip buat tentang agama. Misal contoh kayak beberapa orang bilang kayak snack hard grounds dan segala macam. Akhirnya dia kayak membuat agama tuh cuma jadi beberapa bagian aja. Sedangkan ada bagian politiknya, bagian ekonominya kayak dihilangkan. Atau apa sih menurut lu? Menurut gua